Kalau sebelumnya Nikma nggak sepertinya gitu ngomongin sama ya, Nikma pasti jawab nggak apa. Apa sih namanya? Nikma deg-degan itu pasti yang namanya apa? Demam panggung ya. Demam Sudah jelas kan itu mah hanya umum saja. Nah, banyak kitab kuning tuh kitab-kitab yang dicetak dengan kertas berwarna kuning. Kitab hadis juga sama kan ya. Ilmu bahasa Arab juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum jami'an? Alhamdulillah, insyaallah asallaha ayyutina syifaan wa sihatan kamilatan da'imatan khususan fi hadha syahri Ramadan. Aywa, ismi Silma Rahmasari, ana thalibah min fatil tani min ismi ittisal wal imam al-islami min kulliyati dakwah wal ittisal. Wa fi hadzal khusus uridu an ukhbirakum ma hiya ahamiyatu min lughatil arabiyyah wa kaifal tariqu linakuna da'i wa da'iyatan tazatan. Qadarika labudu alaikum an tashhada hadzal dzikr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Silma Rahmasari dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2. Nah, di kesempatan kali ini saya akan bertanya mengenai pentingnya bahasa Arab. Nah, untuk yang pertama, menurut Ustadz, penting nggak sih sebenarnya bahasa Arab itu kita pelajari khususnya untuk berdakwah? Itu yang ya boleh dijawab. Sangat penting. Baik, saya jawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bahasa Arab itu penting khusus untuk berdakwah. Karena pertama, agama Islam ini diturunkan oleh Allah sebagai agama masa alam. Dan semua maksud dan tujuan rahmat alam ini termaktub dalam Al-Quran, yang mana Allah sendiri berfirman bahwa kami menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Itu salah satunya. Jadi kenapa dakwah? Karena kata dakwah ini ada sebuah konsep yang dimiliki oleh Islam itu tersendiri, yang artinya da'aya do'u dari bahasa Arab juga, mengajak tanpa paksaan, sukarela. Menuju apa? Menuju ke dalam ardillah, ke dalam aturan Allah, serta sebagai sebuah wadah agar manusia selamat di dunia dan akhirat. Ini sangat penting lah. Bahasa Arab itu bagi orang mukmin, terutama untuk referensinya, untuk menjadikan sebuah standar, sehingga ayat-ayat yang disampaikan itu jelas gitu, karena paham Arab. Karena bahasa Arab artinya bisa mengerti wahyu Allah yang diturunkan itu maksud dan tujuannya kemana. Itu jadi jelas penyampainya. Wah iya ya. Oke, terima kasih untuk jawaban yang pertama. Gimana kabarnya, sehat? Oke, Nikma. Alhamdulillah sehat. Oke, saya di sini di kesempatan kali ini nih Silma mau bertanya nih mengenai bahasa Arab khususnya ya. Nah, untuk yang pertama, sebenarnya menurut Teh Ayu sendiri, Nikmah astagfirullah. Sebenarnya menurut Teh Nikmah sendiri, bahasa Arab itu sebenarnya penting nggak sih?
Menurut saya pribadi sih penting banget malah, apalagi kita umat muslim. Karena kan itu kita sebagai umat muslim ya, berarti kan emang penting banget dimana kita mempelajari Al-Quran, hadis-hadis dan lainnya. Nah kalau misalkan bagi pendakwah, nah kira-kira penting gak sih, kira-kira ini seorang pendakwah ini harus banget gak sih dia menguasai bahasa Arab? Kalau menurut saya ya, menurut opini saya, penting banget seorang dai itu menguasai bahasa Arab. Kenapa? Karena dai itu dakwah kan, dakwah itu menyeru orang-orang untuk kembali kepada Islam itu sendiri kan. Nah, gimana caranya seorang dai itu bisa menyeru kalau bahasa muslim? Kenapa bahasa Arab itu bahasa muslim kan? Al-Quran kan pakai bahasa Arab, zikir pakai bahasa Arab, hadis juga pakai bahasa Arab. Gimana caranya seorang dai itu bisa menyeru kalau dia sendiri tidak paham dengan bahasa itu gitu, bahasa yang dia serukan. Misalkan ketika seorang dai menyerukan ayat Al-Quran, bagaimana mungkin bisa seorang dai itu menyerukan apabila dia nggak tahu artinya itu apa? Kan nggak mungkin kan seorang dai itu berbicara kosong, soalnya pasti harus ada isinya gitu menurut saya. Antum pernah belajar nggak sih kitab kuning? Nah kalau pernah, kitab kuning itu banyak ya. Maksudnya dari kitab kuning ini bisa nggak sih dijadikan referensi untuk berdakwah? Dijadikan referensi untuk dakwah, bisa atau tidak tuh? Ya sangat bisa. Jadi kitab kuning itu sebetulnya mah tidak merupakan suatu kitab khusus, cuman karena dulu kitab-kitab yang bertuliskan Arab itu di Indonesia khususnya tersebar dalam bentuk medianya itu ya kertasnya kebetulan warnanya kuning gitu, kuning ya, untuk kitab kuning identiknya sekarang perkembangannya menjadi sebuah kitab beragama Islam. Nah itu bisa jadi kan bisa jadi rujukan karena kitab kuning kan tidak mencangkup khusus kitab kuning, karena gak jelas kan itu mah hanya umum saja. Nah banyak kitab kuning tuh kitab-kitab yang cetak dengan kertas yang berwarna kuning. Kitab hadis juga sama kan ya, yang mau bahasa Arab juga sama. Jadi sangat bisa, karena kalau ini dibatasi maknanya dikit kurang, jadi bukan makna luas atau makna khusus, itu kan yang membatasi kita untuk belajar kitab kuning. Oh iya, belum ya. Oh iya juga sih. Jadi tidak terbatas harus menggunakan kitab kuning atau tidak sebagai referensi gitu kali. Nah untuk itu kan luas. Iya berarti nggak harus referensinya nggak harus kitab kuning. Iya. Oke. Untuk yang terakhir. Teh Nikmah ini punya satu kelebihan gitu, maksudnya semua orang aja sebenarnya punya, cuman Teh itu kayak kalau berceramah tuh sangat keren banget gitu kan. Tapi kan siapa pernah menyaksikan sendiri gitu kan, kayak keren banget. Nah ini mah terlepas dari itu semua, pertama kali Teh Nikmah pas jadi pembicara nih atau enggak pas pertama kali jadi muhadoro atau ngikutin lomba tuh deg-degan gak sih, atau enggak kayak aduh ini gimana, apakah butuh persiapan yang matang, atau enggak kayak Teh Nikmah punya tips-tips tersendiri gak sih pas menjadi penceramah tuh gimana, atau enggak kayak biar apa yang kita mau sampaikan tuh kayak nyampe gitu ke orang itu gitu. Kalau sebelumnya Nikmah nggak ngomongin sama ya, terus gue kasih jawab apa sih namanya,
nikmat, deg-degan itu pasti yang namanya demam panggung ya. Demam panggung itu pasti banget, apalagi kan jam tayang juga itu mempengaruhi ya. Adapun kenapa tips-tipsnya, yang pertama itu harus berdoa dulu, sama kedua ya pasti menguasai materi itu sendiri gitu. Harus menguasai materi dan jangan lupa berdoa. Itu sih tipsnya. Soalnya ketika kita sudah menguasai materi, kita nggak akan terpaku sama teks. Kenapa kebanyakan orang itu kayak deg-degan terus suka hilang materi karena dia nggak menguasai materinya. Coba dia menguasai materinya dulu gitu, jadi nggak harus terlek kayak teksnya gitu, nggak usah, tapi kita bisa kembangin gitu di luar teks itu sendiri. Berarti lebih efektif pas kita menguasai materi ya, dibanding cuma ngafalin doang gitu kan ya. Ya nggak sih? Kan kalau ngafalin mah terpaku banget ya sama teks, jadi susah untuk improvisasi. Kalau kita menguasai mah berarti bakal lebih mudah lagi dan membantu kita ya, bisa lebih percaya diri juga gitu ya. Iya betul teh. Kasih maaf jagonya. Iya itu jangan gitu. Iya gitu. Oke. Udah. Untuk yang terakhir, mungkin apalagi Ustadz sudah biasa ya untuk menjadi penceramah, untuk menjadi seorang pembicara, apalagi di pondok maupun itu di masyarakat luas gitu kan. Nah, kira-kira Ustadz sendiri punya nggak sih kayak tips nih untuk gimana sih jadi penceramah yang baik, atau enggak kayak gimana sih untuk jadi pembicara dan saat kita menyampaikan sesuatu itu, apa yang kita sampaikan tuh masuk gitu ke audiens, atau enggak kayak orang-orang tuh mudah untuk mendapatkan maksudnya apa ya, kayak mencerna apa yang kita sampaikan gitu. Kira-kira ada tips khusus gak sih, atau enggak kayak Ustadz biasanya caranya kayak gimana sih gitu? Kalau ada pengalaman. Kalau untuk berdakwah sendiri itu kan gimana pengalaman mulai ya. Dikata balagu artinya menyampaikan. Yang harus digarisbawahi bagaimana materi yang disampaikan itu diresapi oleh mustami atau orang-orang yang mendengarkan. Artinya punya niat dan itikat baik untuk menuju ke ranah yang lebih baik lagi. Nah, untuk tipsnya sendiri, Rasulullah mengajarkan sebetulnya dalam masa dakwah di Mekah dan di Madinah, bagaimana dakwah Rasulullah itu sukses. Karena pertama, ibda'u binafsih Rasulullah itu. Ketika turun wahyu dan juga turun perintah dari Allah berbentuk wahyu, Rasulullah melaksanakannya dulu. Jadi belum dulu di-share. Nah, setelah melaksanakan dulu, terasa umatnya mampu, maka akan di-share ke umat-umatnya. Bagaimana dalam riwayat atau dalam sejarah turunnya perintah sholat. Nah, kan dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Itu adalah sebuah referensi yang luar biasa bagaimana berdakwah itu Rasulullah ya dilaksanakan dulu, karena ternyata Rasulullah dakwahnya itu lebih efektifnya amal gitu. Rasulullah berpesan bentuk upaya dalam berdakwah di Madinah sebenarnya kalau dengan amal. Jadi tipsnya pertama, materinya kita kuasai dulu. Referensi juga harus jelas, dalil-dalilnya diambil dari dalil yang sahih supaya orang juga percaya, termasuk orang-orang yang dalam segi akademiknya seperti orang-orang yang bergerak bukan yang jelas ketika menjadi mustami menarik gitu orang didengarkannya. Apalagi setelah kita paham materinya, dalilnya jelas, dilaksanakan ya perkembangannya. Mari orang-orang hatinya, terpanggil nuraninya,
dan juga akan paham apa yang kita sampaikan. Terutama kita harus tahu target atau apa mustaminya itu pemahamannya sampai mana atau dari kalangan mana gitu. Kita menyesuaikan bahasanya. Kalau mustaminya kalangan akademisi berarti bahasanya harus juga bahasa akademis. Tapi kalau mustaminya itu dari kalangan orang-orang non-akademis ya, seperti masyarakat biasa, ya disesuaikan. Jangan sampai menggunakan bahasa yang sulit dicerna, tapi harus mudah dicerna. Kita tahu kan mubalik dulu almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu bahasanya lugas, semua orang mengerti, sehingga beliau digelari di Indonesia ini sebagai figur sejuta umat. Jadi umatnya ada jutaan lah yang ngefans. Untuk pamsari ini seperti sebagaimana Ustadz Abdul Somad, namanya lugas, Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz yang lain. Semuanya semua kalangan mengerti, paham, sehingga gemar mendengarkan atau menghadiri tabligh-tablighnya. Itu mungkin tips-tips yang bisa saya share gitu ya ke teman-teman sekalian. Ayuhal asdiqai, hal syahadtum al-muqabalah qabla hada? Nah, walan uridu an ukhbirakum al-istinbat min tilkal muqabalah al-ula. Ma hiya ahamiyatu bin lughatil arabiyyah. Al-lughatul arabiyyah muhimmun jiddan lana lil muslim wal muslimah wada'i wada'iyah. Khususan lidai wada'iyah. Li'anna al-lughatul arabiyyah yakni lughatul Qur'an wa lughatul Islam. Kaifa idan nahnu nuridu an nubaligha al-Islam lil ummah aw lil mustami' walakin nahnu la nafhamu al-lughatul arabiyyah. Kaifa nuridu an nata'allama al-Qur'an al-hadits walakin nahnu la nafham al-lughatul arabiyyah. Fa idan al-lughatul arabiyyah muhimmun jiddan lana wa la budda alaina an nata'allama tilkal lughah. Wasaniyan, hal turad tastati an yakuna nazariyah lil nubalighul Islam? Tab'an li'anna hunaka kathiran minat turat allati nastati lina'khuda an-nazariyah min tilkal turat. Watalis kaifa tariqah an kaifa linakuna da'i wa da'iyatan allati mumtaz wal mumtazatan. Yakni al-ula labuda an nabda'u bin nafsina yakni ad-da'wah bil amal. Wa ba'da da'wah bil amal nastati an nubalighahu ilal ummah wa ilal mustami'. Walakin qabla an nubalighahu labuda alaina an nafhamu ma nuridu in nubalighahu ilal ummah. Labuda an nata'alamu qablahu al maudu li tilkal muhadharah am li tilkal tabligh kadalik. Yumkin kafaituhuna afwan ala kulli khata wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.